Okay, so for now, we will learn about special triangle. So this is still the same, Pythagorean theorem, but now we will learn about special triangle. The first one, this is what we call isosceles right triangle. Isosceles itu apa? Ada yang tahu? Adakah yang tahu? Dulu kelas 7 ya berarti. Sama kaki. Ya, betul. Ini sama kaki. Right triangle? Tegak lurus. Segitiga tegak lurus. Bukan. Segitiga, siku. Siku ya. Siku. Nah, jadi apa itu isosceles right triangle? Isosceles right triangle itu adalah dia itu segitiga siku-siku, right angle triangle, but isosceles, tapi sama kaki. Jadi misalnya ini ada 90 derajat ya, kan right triangle. Tapi dia sama kaki, berarti ini sama ininya sama. Nah, sudutnya udah pasti 90, ini 45, ini 45 karena dia sama. Gitu. Ini namanya isosceles right triangle. So this is one special triangle. Why? Karena yang namanya sides-nya itu selalu sama. Jadi A, ini A akar 2. Jadi yang namanya isosceles right triangle pasti sisinya tuh ini A, ininya A akar 2. Gitu. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke contoh soalnya. Kita ambil dari sini. Isosceles right triangle. Sekarang lihat yang nomor 1 ya. 1 di sini. Kita punya di sini 45 derajat, ini 45 derajat. Nah, ininya 2 akar 2, ininya B, ininya A. Nah, ini bisa pakai dua cara. The first one, you can use proportion atau perbandingan. Jadi kan ini selalu sama ya, sides-nya tuh pasti A, terus ininya A akar 2. Nah, kalian tinggal samain aja ke sini. Ini kan 2 akar 2 nih. Jadi 2 akar 2 per, misalnya kita mau cari yang B ini. B sama dengan, berarti ini A per A, kan? Kan yang satu yang di ini, yang satu yang alas. Jadi A per A. Ini kan coret 1. Jadi B sama dengan 2 akar 2. So we have this one 2 square roots of 2. Nah terus A itu hipotenusa. Bisa kita pakai perbandingan juga kayak gini ya. 2 akar 2 bagi A, ini yang hipotenusa. Hipotenusanya kan ini. Ini sama ini kan, berarti ya. A per A akar 2. Ini A yang hipotenusa ya, jangan sampai ketukar. A-nya bisa coret. Nah ini kita kali silang. Jadi kita punya 2 akar 2 kali akar 2 sama dengan A yang hypotenuse. So we have A hypotenuse or the hypotenuse equals to square roots of 2 times square roots of 2 is 2. 2 times 2, 4. Jadi gitu caranya. Ini pakai proportion. Atau kita bisa pakai kayak aljabar gitu ya. Sama aja sebenarnya. Contohnya kayak gini. Ini kan kita punya 2 akar 2 nih. 2 akar 2 tuh sama dengan A. So we can write it A equals to 2 square roots of 2. Terus kita mau cari yang B ini. B ini dia sama kayak A. Jadi B-nya sama dengan A. Nah, A tuh 2 akar 2 kan? Jadi 2 akar 2. Sekarang yang hypotenuse. Hypotenuse tuh sama kayak ini. A akar 2. A akar 2. Jadi A-nya kita masukin yang ini. 2 akar 2. Jadi 2 kali 2. Sama dengan 4. Nah ini sama aja. Boleh. Boleh pakai yang proportion, boleh juga yang tinggal dimasukin ini. Pakai AB. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Sir, Hmm? Ya, Yang mana? Kenapa?
Boleh ulang. Ulang? Iya, Oke. Sar nggak ngerti. Caranya tahu cepat. Pokoknya ini tinggal bandingin yang ini sama bandingin yang ininya. Gitu. Udah belajar perbandingan kan semuanya? 45, ini A, ini A, ini A akar 2. Atau nggak gini deh, biar nggak pusing ya. Kita ganti ini jadi X. Ini X akar 2. Nah, jadi ini kan dari sini ya, sama kaki. Nah, sekarang kita punya soalnya kayak gini. Soalnya kayak gini, ini 90, ini 45, ini 45. Terus kita punya ini 2 akar 2, ini B, ini A. Nah, ini kamu tinggal samain aja. Yang kiri sama yang segitiga yang ini ya. Samain sama segitiga yang ini. Gitu, samain. Kalau disamain berarti yang ini sama dengan yang ini kan? Ya nggak? Jadi X sama dengan 2 akar 2. Ya kan? Jadi kalian tulis X sama dengan 2 akar 2. Terus yang bawah ini berarti sama kayak yang mana? Sama kayak yang B kan? Ya nggak? Kan ini sama nih. Ini alas juga kan? Jadi B sama dengan X. Nah, kita udah tahu X itu tadi berapa? X itu 2 akar 2. Jadi B-nya 2 akar 2. Nah, sekarang yang miring kalian samainnya. Ini hipotenus. Hipotenusnya X akar 2. Terus hipotenus yang ini yang ditanya, itu tuh A. Jadi A sama dengan X akar 2. Kan sama-sama hipotenus. Nah, X-nya kamu masukin yang ini. Kamu kan tahu X itu 2 akar 2. Jadi A sama dengan 2 akar 2 kali akar 2. Nah, akar 2 kali akar 2, itu tuh kan akar 4. Jadinya 2. Akar 2 kali akar 2 tuh hasilnya 2. Jadi tinggal 2 kali 2. Gitu. Jadi intinya tinggal disamain. Ini kan kita udah punya nih segitiga ini. Kamu samain sama soal. Gitu. Udah? Masih nggak ngerti? Kita coba dulu yang nomor 2 ya. Lihat dulu yang nomor 2. 2 juga sama. Kita kan punya ini nih. Karena ini ada XY, berarti kita pakai yang A aja ya, biar nggak ketukar. Ini kan 90, ini 45, ini 45. A akar 2. Nah, ini juga sama. Sekarang kamu lihat di soal. 4 yang hipotenus sama dengan A akar 2. Ya enggak? Jadi kita tinggal tulis A akar 2 sama dengan 4. A itu tuh berarti 4 bagi akar 2. Gitu ya. Nah, cara carinya gimana? Ini 4 bagi akar 2. Kalau kalian dapat 4 bagi akar 2, kalian kaliin akar 2 per akar 2. Jadi kaliin akar yang di bawah ini. Jadi biar ini sama ini, biar akarnya hilang. Supaya akar 2 hilang akarnya, berarti harus kali akar 2 kan? Kalau di bawahnya kali akar 2, atas juga harus kali akar 2. Jadi ini 4 akar 2 bagi akar 2 kali akar 2, 2 ya. Jadi hasilnya 2 akar 2. Nah, udah dapat A-nya 2 akar 2. Nah, sekarang ini juga sama kayak yang tadi. Ini tinggi kan? Kalian samain sama yang tinggi. Jadi A sama dengan X. Nah, A-nya tadi udah dapat. A-nya tuh 2 akar 2. Jadi X-nya 2 akar 2. Berarti ini 2 akar 2. Terus yang alas samain sama yang alas. Jadinya Y sama dengan alasnya ini A kan? Ini ya A. Jadi Y sama dengan 2 akar 2. Ini 2 akar 2. Kayak gitu. Jadi gitu. Jadi kalian samain aja. Dari yang segitiga ini, kita udah tahu kan A sama A akar 2. Kita samain sama yang ini, soal. Yang alas sama alas, yang tinggi sama tinggi, yang hipotenus sama hipotenus. Kayak gitu. Udah? Ada pertanyaan dulu? Kita coba lihat yang berikutnya ya. Yang berikut juga caranya soalnya masih sama. Cuman segitiganya beda.
Sekarang kalau yang tadi kan kita udah punya ya isosceles right triangle. Nah, yang kedua namanya adalah segitiga 30, 60, 90. Jadi selain itu, selain yang tadi, ada juga segitiga berikutnya. Ini 90, ini 30, ini 60. Nah, yang di seberang 90 itu tuh selalu hipotenus ya. Seberang siku-siku itu tuh selalu sisi miring, hipotenus. Nah, untuk yang ini, yang di seberang 30 itu tuh A, yang di seberang 60, A akar 3, yang di seberang 90 itu tuh 2A. Sama kayak yang tadi ya. Cuma kalau yang tadi kan A sama A akar 2. Kalau ini seberang 30A, seberang 60A akar 3, seberang 90 2A. Gitu. Nah, so now we'll see the example. It's still the same. So first of all, we can use this triangle. Sama ya kayak tadi ya, caranya tinggal kalian samain. Ini 60, so we have this one 30 degrees. This one X, Y, and 16. So we have, ini yang di seberang 90 ya. Seberang 90 itu adalah 16. Di sini yang seberang 90, 2A. So we have 2A equals to 16. So A 16 over 2, we have 8. Gitu. Jadi kalian samain. Hipotenusnya itu 2A, yang di soal hipotenusnya 16. Jadi 16 sama dengan 2A. Jadi A-nya 8. After that, we can see the sides. Ini ya. The side across 30 degrees, itu tuh A. For this one, the side across 30 is Y. Ya kan? Yang seberang 30 Y, kalau di gambar ini seberang 30 A. So we have Y equals to A. A-nya kita udah dapat tadi, 8. So Y equals to 8. Gitu. Samain aja. Now the sides across 60 degrees. This one 60 degrees. Yang across-nya A akar 3 ya. Sedangkan kalau yang ini, the sides across 60 degrees is X. Jadi bisa kita samain langsung. X sama dengan A akar 3. A-nya 8 ya. So we have 8 square roots of 3. Jadi bisa kita tulis, kita dapat ini 8 akar 3, ini 8. Kayak gitu. Jadi tinggal sama-samain aja. Ada pertanyaan? Ada? Ngerti? Pokoknya tinggal sama-samain ya. Mungkin nanti agak ketukar-tukar pas akar-akar gitu ya. Hitungan akarnya. Cuman yang penting kalian tahu dulu prinsipnya, itu tinggal kalian samain. Kalau yang ini, sudut yang di seberang 30, A, berarti ini juga kita samain sama yang di seberang 30. Gitu. Jadi prinsipnya tinggal sama-samain. Sekarang kita masuk ke yang nomor 2. Coba ya. Ini U, 2, 90, ini 30. Ini 30, ini pasti 60. Oke, so now we'll start. For this one, sudut yang di seberang 30 itu tuh 2. Yang di sini sudut seberang 30 berapa? Sudut seberang 30 ini A, kan? Sedangkan ini sudut seberang 30, sisi seberang 30-nya ini 2. Jadi tinggal tulis A sama dengan 2. Beres. Terus yang ditanya U. U itu adalah, U itu dia hipotenus. Sisi yang di seberang 90 derajat. Sekarang kita lihat ini. Hipotenusnya berapa? 2A. Sisi yang seberang 90 itu 2A. So we have U equals to 2A. A, we have the value of A is 2. So 2 times 2 equals to 4. Udah tinggal kayak gitu. Jadi isinya U sama dengan 4. Nah sekarang kalau ditanyanya yang ini.
Kita anggap ini tuh Y. Sekarang ditanyanya Y. Y itu dia adalah di seberang 60. Y itu yang di seberang 60. Kita lihat di yang segitiga ini. Seberang 60 tuh dia A akar 3. So Y equals to A square roots of 3. So Y equals to 4 square roots of, A-nya 2 kan ya? Y, A square roots of 3. A-nya kan 2. So we have 2 square roots of 3. Kayak gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa? Gitu ya jadinya. Jadi ini bisa pakai teorema Pythagoras juga sebenarnya, cuman ini kan kayak soal di sini kan cuma dikasih tahu satu sisi, makanya kita nggak bisa pakai teorema Pythagoras kan. Makanya dikasih tahu sudut, kita bisa pakai segitiga istimewa. Nah sekarang kalian udah buka ya, buka modul kalian. Now see number 10. Udah buka semua nomor 10. Pak Dimas mempunyai kebun berbentuk persegi panjang. Ininya 20. Terus ini 30 derajat. Ditanya luas. Jadi kita harus tahu panjang sama lebar. Luas atau area, panjang kali lebar ya, atau length times width. Nah ini cara nyarinya gimana? P sama L. Dikasih ini 30 derajat. We must use special triangle. Ini kan 30 derajat. Ini pasti 90 derajat, karena dia persegi panjang. 30, 90, berarti ini 60 derajat. Nah, berarti sama kayak yang tadi kan? Kita gambar dulu segitiga yang tadi ya. Biar ingat. 30, 60, 90. Seberang 90 tadi apa? 2A. Seberang 30, A. Seberang 60, A square roots of 3. Gitu. Udah dapat kayak gini, tinggal samain. Dikasih tahu hipotenus 20. Jadi hipotenusnya yang di seberang 90 ya, 2A. So we have to A equals to 20. So A equals to 10. Gitu. Sekarang kita mau cari P. P itu sisi yang di seberang 60. Jadi sisi seberang 60. Sisi seberang 60 itu A akar 3. P sama dengan A akar 3. A-nya 10. Jadi P sama dengan 10 akar 3. Gitu. Sekarang cari yang lebar. Lebar tuh yang di seberang 30. Yang ini yang seberang 30 itu tuh A. Jadi L sama dengan A. A-nya 10. Udah dapat panjang 10 akar 3, lebarnya 10. So we can find the area. The area of it is length. Length is 10 square roots of 3 times 10. Ini, so we have 10 times 10, 100 square roots of 3. Gitu caranya. Satuannya meter squares. Gitu ya. Jadi kalau akar kayak ini dikaliin, yang akar sama akar, yang non akar sama non akar kalinya ya. Jangan sampai salah. So that's it. That's it for special triangle.